Bapak Ibu terkasih, senang banget bisa menyapa seluruh pemirsa dimanapun berada. Ayo, ini ada yang di kota mana saja. Dari Balikpapan menyatakan damai sejahtera bagi kita sekalian. In Jesus name. Kita bersaudara dalam Tuhan Yesus. Amin. Pandang pada salib Tuhan Yesus yang mempersatukan kita semua lewat suku, bahasa, dan kaum. Kaulah saudara, kita bersaudari hatiku. Hore! Pandang pada salib Tuhan Yesus yang mempersatukan kita semua dalam kasih lewat suku, bahasa, dan kaum. Kita semua bersaudara. Siapa yang bersuka cita saat ini? Saya. Siapa yang sehat-sehat? Saya. Siapa yang tekun giat melayani? Saya. Siapa yang cinta Yesus? Saya. Amin. Tak pandang dari gereja mana, satu dalam kasih. Ku tak pandang dari gereja mana. Hore! Asal kau berdiri di atas firman Tuhan. Yes, amin. Kalau hatimu seperti hatiku, Allah saudara dan saudariku. Hore! Pandang pada salib Yesus Kristus yang mempersatukan kita semua lewat suku, bahasa, dan kaum. Kita semua satu bersaudara. Ku tak pandang dari gereja, saudara dan saudariku. Pandang pada salib Yesus Kristus yang mempersatukan kita semua. Hore, yeay! Lewat suku, bahasa, dan kaum. Kita semua satu dalam bersaudara. Yeay! Siapa yang senang banget saat ini? Saya. Siapa yang bergembira? Saya. Rindu mengajak Bapak Ibu sekali lagi katakan pujian ini. Kita tidak boleh memandang suku, gereja. Kita harus satu dalam kasih Tuhan. Amin. Amin. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri di atas firman Tuhan. Kalau hatimu seperti hatiku, cinta Tuhan Yesus. Amin. Kaulah saudara dan saudariku. Hore! Mari pandang pada salib Yesus Kristus yang telah mempersatukan kita semua lewat suku, bahasa, dan kaum. Kita semua satu bersaudara dalam Tuhan Yesus. Amin. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri di atas firman Tuhan.
Kalau hatimu seperti hatiku, yes, kita semua satu bersaudara seiman. Pandang pada salib Tuhan Yesus Kristus yang telah mempersatukan kita semua. Amin. Lewat suku, bahasa, dan kaum, kita semua satu dalam bersaudara. Hey. Puji Tuhan, kita semua satu dalam bersaudara. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa yang terberkati dengan pujian ini? Satu dalam bersaudara. Saya. Senang, syukur kita bisa masuk hari yang baru, dan hari ini hari Sabat, hari Sabtu, di mana sebagian besar saudara kita yang beribadah kepada Tuhan. Yang dari Gereja Advent, selamat beribadah, selamat hari Sabat. Tuhan Yesus memberkati. Doakan juga kami supaya senantiasa kita terus ada di dalam ketaatan, ketekunan, dan juga kesetiaan dalam menjalankan firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Foto di thumbnail itu ada 9 orang hamba Tuhan, 9 gereja. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. 9 gereja, 9 hamba Tuhan, foto bareng. Tampakannya beda-beda ya. Ada yang tinggi banget, ada yang proporsional, ada yang agak gode-gode, ada yang balansino, ada yang pakai baju biru, ada yang pakai baju hitam, ada yang pakai baju putih. Perutnya juga beda-beda, ada yang rata, ada yang buncit. Senyumnya beda-beda, rambutnya itu beda-beda, ada yang lurus ki, ada yang gelombang ki. Juga dari suku-suku yang berbeda, ada yang kulit putih ki, ada yang sawo matang ki, ada yang hitam manis, beda-beda. Dan memang juga dari berasal gereja yang beda-beda, logatnya juga beda-beda. Nah, masuk lebih jauh, tata ibadahnya juga beda-beda. Cara mereka mungkin melayani Tuhan juga beda-beda. Cara menyampaikan firman Tuhan beda-beda. Cara berbakti, cara memuji, liturgi beda-beda. Tapi kalau saudara perhatikan di sana, ada satu yang sama loh. Ayo, ada yang tahu nggak di sana? Ada satu yang sama, yang saya perhatikan kalau tidak salah. Apa itu? Sama-sama pakai dasi kupu-kupu. Cie. Yang sama dari 9 foto hamba Tuhan itu sama-sama pakai dasi kupu-kupu. Puji. Nah, dari kisah ini Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang saya dapat berkat, yaitu marilah kita melihat jangan perbedaan, tapi carilah persamaan untuk kita bisa bergandengan tangan melayani Tuhan. Sesama anak Tuhan Yesus itu mari rukun-rukun, warna beda-beda, pasti deh lihat ada yang sama-sama dikasih Tuhan, sama-sama anak Tuhan Yesus, sama-sama melayani Tuhan, dan sebagainya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi lihatlah, jangan perbedaan melulu. Kalau cari perbedaan, banyak perbedaan, tapi coba kita cari persamaan. Cari sudut pandang yang sama. Di sana sama-sama pakai dasi kupu-kupu. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau kita bisa melihat dari sisi yang sama, maka itu jauh lebih indah Bapak Ibu sekalian. Inilah keberadaan gembala hamba Tuhan, pelayan Tuhan di Balikpapan. Kalau hari ini lagi ramai namanya apa itu? KIB ya.
KIB itu singkatan dari Koalisi Indonesia Bersatu. Iya kan? Lagi rame nih koalisi-koalisi antar partai untuk menentukan capres dan cawapres nanti tahun pemilihannya 24. Nah, kami di Balikpapan hamba Tuhan rukun-rukun semuanya. Amin. Dan juga bisa nih, ini ide kita buat juga koalisi gereja bersatu Balikpapan. Puji Tuhan, berarti KGBB. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sebentar ya, Pastor mau baikin dulu karena yang di Facebook ini rupanya dia terclose ya. Apakah saya lanjut saja atau membuat lagi di Facebook coba? Oke, jadi kalau di Facebook ini lanjut berarti hari ini terbagi dua. Coba saya sharekan langsung. Ya, minta maaf Facebook ada gangguan. Oke, Facebook aktif lagi. Jadi tadi terputus ya by system, error system. Entahlah apakah bisa masuk. Pastor menyapa kembali. Halo semua yang di Facebook. Ini bagian yang tadi terpotong sebelumnya. Kalau saudara-saudara baru bergabung, selamat bergabung, puji Tuhan. Wah, langsung ramai di Facebook. Minta maaf ya, tadi ada error system di Facebook dan Facebook sekarang udah aktif lagi dengan link yang baru. Ya, langsung masuk, langsung ramai. Halo semuanya yang di YouTube, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Hari ini ada yang baru, rambut baru nih agak rapi kita nih, biasanya agak-agak gondrong. Rambut baru ini saya ada pengalaman kemarin waktu potong rambut. Kadang-kadang ternyata ya yang pangkas rambut itu lain kita suruh, lain yang dia kerjakan. Ya mungkin karena dia merasa profesional sehingga dia punya argumentasi sendiri. Tapi ada pelajaran yang menarik di sini. Apakah itu? Kemarin waktu sudah potong, sebelum seperti ini, sebelum serapi ini, saya sampaikan, ayo dipendeking lagi, ya. Ternyata dia ambil gunting bukan untuk motong pendek, tetapi gunting untuk pipisin gitu. Sedangkan menurut Pastor Andy, jangan tipisin lagi, udah cukup ini, kelihatan agak langsing kita nih. Jadi saya minta dipendekin, tapi ternyata puluhan kali dia tek kok nggak pendek-pendek, ternyata pakai gunting yang untuk nipisin tek. Saya bilang maaf ya, jangan ditipisin lagi, tapi dipendekin gunting yang lain. Lalu kalau pendek itu sekali gunting langsung pendek sudah. Ya kalau tipis itu nggak pendek-pendek, tapi tipis. Ya, karena rambutku juga sempat rontok waktu saya sakit dan waktu terpapar COVID gejala berat waktu itu. Rambutku rontok. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih kembali rambut ini tumbuh lagi, kelihatannya sehat lagi. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberi umur yang panjang. Amin. Nah, dari sini saya dapat rema. Kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang lain yang disuruh, lain juga yang dibikin. Sekali lagi. Kadang-kadang ya, enten kadang-kadang kadang-kadang itu lain yang disuruh, lain yang dibikin. Nah, sekarang kita masuk. Demikian pun saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus mau kita, anak-anaknya, juga semua manusia yang percaya kepadanya, pada firman-Nya, hidup rukun. Jadi Tuhan mau kita hidup rukun, Tuhan kasih perintah kita hidup rukun. Kita sudah dengar firman Tuhan hidup rukun. Cuma maaf, kadang-kadang kita justru tidak bikin itu, kita malah tengkar.
malah saling dendam, saling baku bombeki, bahasa Makassar. Lain yang disuruh, lain dibikin. Tuhan suruh hidup rukun, kita malah tengkar, kita malah cekcok. Nah, puji Tuhan, dari gereja Balikpapan, beberapa kita hamba-hamba Tuhan, dan saya percaya semakin meluas, kita juga bersatu. Anak Tuhan Yesus semua bersatu, meskipun beda baju, beda tata cara, bersatu. Lihatlah kesamaan. Kalau lihat perbedaan, nanti tidak rukun, nanti cekcok, nanti debat melulu. Tapi carilah kesamaan, sama-sama anak Tuhan Yesus, sama-sama percaya Tuhan Yesus. Alkitab dari foto sudah lihat, sama-sama ada kesamaannya dari berbagai macam perbedaan, sama dikasih kupu-kupu. Jadi saudara-saudara sekalian, kiranya apa yang Pastor tadi mulai sedikit cerita bisa membawa setiap hati pemirsa untuk mau dengar firman, apa yang Tuhan suruh, kita mau dengan setia, dengan rela untuk melakukan. Persaudaraan yang rukun. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan Bapak Ibu sekalian terambil dari Kitab Mazmur, ya, kita lihat beberapa bagian di sini, lalu kita maju di Roma. Kitab Mazmur pasal 133 ayat 1, 2, dan 3. Ayat ini populer tentang persaudaraan yang rukun. Izinkan Pastor Andy membacakan ayat-ayat suci firman Tuhan. Kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nyanyian Syarah Daud. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan apa? Cekcok? Bukan. Tengkar? Jangan. Ribut? Puyau. Debat-debat? Bukan. Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ini juga berlaku dengan keluarga, juga di dalam pekerjaan, di dalam studi sekolah Bapak Ibu. Ya, rukun. Rukun, guyup rukun yuk. Ini adalah firman Tuhan Yesus bagi kita yang percaya Bible. Ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk apa? Untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita hidup rukun, guyup rukun, itu damai, itu indah. Benci itu sengsara, benci dendam itu menyakitkan, membuat hidup susah, hati menderita. Jadi saudara-saudara, jangan sampai kita menjadi anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya, lain yang disuruh, lain yang dikerjakan. Seperti tadi ilustrasinya, kan dia merasa pintar, merasa saya kan tukang pangkas rambutnya, tapi kan ini muka saya. Gitu. Tapi akhirnya tahu, oh ya udah, bukan ditipisin tapi dipendekin. Itu mesti ganti gunting. Demikian pun Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan mau kita hidup rukun, hidup rukun, hidup rukun. Bukan sebaliknya. Dan luar biasa loh janji Tuhan, apabila kita hidup rukun, maka dikatakan disitulah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di sini berkat damai sejahtera, sukacita, ya, kebaikan, ketentraman, dan juga bisa berkat-berkat di dalam keluarga Bapak Ibu, berkat di dalam pekerjaan. Tidak mustahil, karena apa yang kita
ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi, lepas di surga. Kalau kita hidup baik-baik, rukun-rukun. Kan ada istilah berkata, kalau bahasa Makassar ya, dalle injo batuki. Maksudnya adalah rezeki itu datang loh. Teko beseret de belai dalle ka. Itu bahasa Makassar, artinya jangan kau suka ribut-ribut, tengkar-tengkar. Rezeki itu jauh. Nah, ajaran firman Tuhan, kalau kita hidup rukun, sulit rukun. Iya, selama ini kita ini suka lihat perbedaan sih. Beda prinsip kita ributin. Beda tata cara kita ributin. Ya itu caranya dia, sudahlah. Cara kita yang kita anggap kita dapat tuntunan, lakukanlah. Kan masing-masing kan kita hamba dan Bapa di surga adalah Tuhan kita. Dia yang akan kasih nilai. Jangan cari perbedaan. Masa kita hidup tiap hari sepanjang minggu, bulan, tahun hanya ribut-ribut tata cara kah atau prinsip-prinsip yang berbeda. Janganlah. Berbuah itu juga kalau kita bisa hidup rukun, menahan diri. Dan Tuhan janji luar biasa loh. Di mana ada kerukunan, kesatuan, unity. Di situ berkat Tuhan dicurahkan. Ya, jadi kalau di sini rukun, maka kesinilah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Demikian pun di mana Bapak Ibu melayani, kalau di sana rukun, di sanalah Tuhan perintahkan berkat-berkat kehidupan selamanya. Amin. Siapa yang mau hidup rukun? Rukun itu kan berarti sama loh Bapak Ibu sekalian. Rukun itu tidak jadi copy paste. Rukun itu dari keanekaragaman. Kalau istilahnya itu loh, Bhinneka Tunggal Ika atau NKRI, Pancasila, berbeda-beda tapi satu, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi rukun itu tidak harus menjadi sama karena kamu sama saya, gerejaku, organisasiku, kita rukun-rukun, kita CS ya, meskipun banyak salah, ku CS kau, ku bela kau, karena kita sama. Bukan itu saja, mari kita rukun di dalam perbedaan. Amin, amin. Senang, terberkati. Nah sekarang kita mau maju beberapa ayat lagi ya. Sekarang Pastor mau baca dari Roma pasal 15. Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ya, maju sekarang Roma 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Baik, di sini perikopnya orang yang lemah dan orang yang kuat. Roma 15:7. Firman Tuhan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangun. Di sini Tuhan ajar kita itu bisa menerima satu dengan yang lain, jangan jadi orang egois. Ya, ayat 3. Karena apa? Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Nah loh, iya kan? Tuhan Yesus tidak egois. Masa kita anak-anaknya egois, mau menang sendiri, merasa paling hebat. Kristus juga tidak cari kesenangan sendiri. Maksudnya tidak egois gitu loh. Tetapi seperti yang tertulis, kata-kata telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang tulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci.
Semoga Tuhan kiranya Bapa yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara, kita memuliakan Bapa di surga, Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 7, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaannya, untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Bapa. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa ketika kita mau komitmen atau menghidupi hidup yang rukun, Bapak Ibu sekalian, kita jangan jadi orang egois. Terimalah ya kelemahan orang lain. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Orang yang tidak egois itu adalah orang yang kuat, bisa mengampuni, bisa menerima, bisa memaafkan, tidak egois. Dan orang-orang seperti ini hidupnya dikenal sebagai pembawa damai. Dan percaya deh, Pastor Andy alami hidupin firman ini. Saya sungguh merasakan firman ini luar biasa. Kesini Tuhan perintahkan berkat-berkat, bukan karena Andi Simon hebat, tapi karena firman Tuhan berkata, ketika kita melayani Tuhan, rukun-rukun, sesama kita, satu agama, rukun-rukun, sesama kita, sebangsa setanah air, beda agama, tetap rukun-rukun. Puji Tuhan, saya merasakan berkat-berkat Tuhan itu mengalir, bukan karena saya gila berkat atau materialistis, tidak, tapi Tuhan menggenapi janji firman-Nya. Bayangkan aja kalau saudara misalnya di dalam komunitas, dalam keluarga ribut melulu, ya itu kan nggak damai. Bukankah damai itu berkat Tuhan? Jadi kalau kita misalnya besok ribut, nggak damai, nggak ada berkat, karena damai sejahtera itu juga berkat Tuhan. Tapi coba kita rukun-rukun, ada damai, dan itu berkat Tuhan. Nah, kadang-kadang tubuh ini jadi sakit. Bahkan saya pernah ketemu ada beberapa minggu yang lalu seorang ibu yang belum terlalu tua, postur tubuhnya proporsional, terserang stroke. Jadi dari sana saya bisa melihat, menurut saya yang orang awam ini, saya bukan ahli medis, saya dapat dua hal. Orang bisa kena stroke itu dua, menurut saya. Satu, kurang olahraga, ya, pola hidup mungkin yang tidak seimbang. Yang kedua, banyak pikiran atau beban pikiran. Nah, di dalam beban pikiran itu mungkin macam-macam. Mungkin ada, kalau tidak bisa jaga hati, bisa juga beban mental, pikiran, kesel. Nah, hati-hati. Jadi kalau kita misalnya dendam, bombekan, musuhan, tidak mau rukun, yang rugi siapa? Yang rugi diri sendiri. Iya, betul. Kalau suka tengkar, ya rugi siapa? Hati-hati loh, kadang-kadang terjadi ada orang gara-gara tengkar, tensi naik, stroke. Jangan. Ya rugi siapa? Rugi diri sendiri. Ya, tapi tidak terlambat, karena lewat kasih Tuhan Yesus dan Tuhan berkati pelayanan ini, banyak orang-orang yang stroke juga boleh mendapatkan pengampunan, dan tidak mustahil pemulihan lewat doa-doa hamba Tuhan, doa-doa kita semua orang yang percaya. Kiranya saudara-saudara, renungan ini boleh menjadi berkat di hari Sabat bagi setiap pemirsa terkasih dan semua yang boleh menyaksikan ini. Anak-anak Tuhan Yesus, puji Tuhan, semua sehat-sehat, semua sukacita. Siapa yang mau setelah ini hidup rukun. Saya. Puji Tuhan. Selamat masuk hari Sabat, hari yang penuh dengan sukacita, hari berbakti kepada Tuhan, dan tetap jaga hati, komitmen hidup rukun. Kadang-kadang kita itu suka bilang gini, kamu kemana? Saya mau pergi.
cari uang. Saya mau pergi cari berkat. Ada kadang juga plesetin, saya mau pergi mencari sepiring berlian. Biasa kan kita bahasanya, saya mau pergi mencari sesuap nasi. Cuma sekarang diplesetin, mau mencari sepiring permata gitu. Itu bahasa-bahasanya kadang-kadang kita dengar. Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa ternyata harta yang berharga itu ada dalam rumahmu sendiri. Kalau saudara dalam rumah itu rukun-rukun, di situ berkat Tuhan diperintahkan. Ayo kira-kira banyakkan mana berkat yang kau cari, kau kerja, ataukah berkat yang turun atas hidupmu karena diperintahkan Tuhan. Kiranya semua kita boleh mendapat rema dari apa yang Pastor share yang sederhana ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kalau saudara di antara pemirsa sekalian yang menyaksikan ini ada yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit, Pastor Andy kembali mendoakan Bapak Ibu sekalian. Angkat tangan saudara-saudara terkasih. Aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh Bapak Ibu sekalian sedang sakit. In Jesus name, be healed, be free, be clear. Terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan untuk tubuhmu. In Jesus name. Amin. Amin. Saya percaya banget aliran kesembuhan membawa pemulihan, kesembuhan, dan juga ketenangan, kedamaian mengalir di hati pemirsa sekalian. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Masuk hari yang baru dengan penuh sukacita. Senang banget bisa melayani. Sola fide, mari semua kita hidup oleh iman. Immanuel, Tuhan beserta kita sampai selama-lamanya. Shalom semuanya, bless you all, dadah. Yes.